Ada dua cara agar tanah kita tidak diserobot orang. Yang pertama, tingkatkan status kepemilikan tanah, dalam hal ini buatkan sertifikat. Yang kedua, kuasai lahan tersebut, jangan biarkan lahan menjadi terlantar. Nah, kalau ketemu dengan pengembang atau yang memiliki izin lokasi atau izin pembebasan lahan dari pemerintah untuk mengembangkan suatu tanah, maka izin tersebut dapat meratakan suatu wilayah. Artinya dapat mereka gunakan untuk penggusuran. Nah, kalau kita memiliki sertifikat, maka sekalipun lahan kita tersebut diserobot oleh developer ataupun pengembang atau siapapun, maka kita bisa lakukan upaya hukum atau menggugat atas perbuatan mereka. Nah, sebab kalau kita hanya punya girik ataupun surat penguasaan fisik, maka status kepemilikannya belum sempurna. Makanya penting untuk dibuatkan sertifikat hak milik, teman-teman. Lebih bahaya lagi, kalau lahan itu tidak kita kuasai atau kita manfaatkan, maka dia akan masuk dalam objek penertiban kawasan dan atau tanah terlantar sesuai dengan pasal 1, ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Nah, adapun objek penertiban kawasan terlantar, yang pertama yakni kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan ataupun pemukiman. Yang keenam, kawasan lain yang memiliki izin usaha, pemanfaatan atas tanah dan atau ruang. Beda halnya dengan objek penertiban tanah terlantar yang terdiri dari jenis-jenis tanahnya itu ada tanah hak milik, hak guna bangunan, atau yang kita kenal dengan HGB, hak guna usaha, kemudian hak pakai, kemudian juga ada hak pengelolaan, serta tanah yang diperoleh dari dasar penguasaan atas tanah. Nah, jadi tanah hak milik bisa menjadi objek penertiban kalau tidak dipelihara atau dimanfaatkan ataupun digunakan. Apabila telah dikuasai masyarakat ataupun sudah menjadi perkampungan, sangat susah untuk kita klaim bahwa itu adalah tanah kita. Nah, lebih parah lagi kalau mereka di situ sudah sekitar 20 tahun, maka mereka bisa mengurus sertifikat atas lahan itu. Kalau terkait dengan hak guna bangunan ataupun hak guna usaha, itu temponya bukan 20 tahun, teman-teman, tapi hanya 2 tahun. Jadi 2 tahun kita tidak manfaatkan, maka dia bisa masuk dalam objek tanah yang terlantar ataupun kategori tanah yang terlantar. Jadi pengurusan sertifikat sangat penting, penguasaan atas lahan juga sangat penting karena itu saling berkaitan. Jadi meskipun kita miliki, harus kita kuasai. Jangan hanya sekedar kita miliki tapi kita tidak manfaatkan, tentu itu akan masuk dalam objek tanah ataupun kawasan yang terlantar. Makanya kalau kita membeli tanah yang belum bersertifikat atau tanah saat ini belum memiliki surat, segera urus supaya ketika misalnya ada upaya penyerobotan ataupun penguasaan lahan yang menjadi milik kita, kita bisa melakukan upaya hukum, baik melakukan gugatan ataupun laporan secara pidana ke kepolisian setempat. Oke, itu pesan saya kepada teman-teman semua. Perkara tanah ini nggak ada habis-habisnya, maka harus kita mitigasi sejak awal. Terima kasih.